Dalam asesmen psikologi positif, terdapat beberapa asesmen lainnya. Yang pertama adalah asesmen kreativitas. Pendekatan pertama pada asesmen kreativitas adalah kreativitas sebagai proses. Metnick mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menggabungkan asosiasi yang berjauhan. Oleh karena itu, kreativitas merupakan penyusunan baru terhadap asosiasi yang tidak lazim. Metnick merancang Remote Associates Test atau RAT, yaitu tes yang tertulis yang mengukur jauh atau dekatnya asosiasi verbal dengan jeli. Akan tetapi, studi validitas RAT memiliki hasil yang tidak stabil. O'Shea menyampaikan evaluasinya terhadap RAT, bahwa RAT mampu memprediksi tes kefasihan verbal, namun gagal memprediksi kreativitas secara umum. Bowden dan Young Beeman menyarankan penggunaan data normatif pada RAT digunakan untuk menyelidiki faktor proses seperti inkubasi, dampak dari petunjuk atau hints, dan teknik pemecahan masalah. Pendekatan kedua adalah kreativitas sebagai karakteristik pribadi. Harrington menjabarkan gambaran kepribadian orang kreatif menurut skala ciptaannya, yakni Composite Creative Personality Scale. Skala ini membedakan orang yang kreatif dan tidak kreatif, mencakup kata-kata positif seperti aktif, ingin tahu, imajinasi, penemu, original, cerdik, dan sensitif, serta kata-kata negatif seperti argumentatif, sinis, egoistik, impulsif, pembangkang, dan tidak konvensional. Pendekatan ketiga adalah kreativitas sebagai produk. Berdasarkan pendekatan ini, orang-orang kreatif menghasilkan produk seperti ide, penemuan, karya tulis, output artistik, dan lain-lain yang memenuhi kriteria tertentu. Jackson dan Messick menerapkan 4 kriteria untuk menentukan kreativitas, yaitu kebaruan, ketepatan atau kelayakan, kemampuan melampaui hambatan, dan penggabungan makna. Dalam analisis Guilford tentang kreativitas, muncul sebutan pemikiran divergent, yang berarti pemikiran yang bebas, tidak dibatasi. Guilford dan rekan-rekannya menciptakan instrumen eksperimental untuk mengukur pemikiran divergent. Yang pertama adalah penggunaan alternatif, yaitu penggunaan objek sehari-hari. Yang kedua ada konsekuensi, yaitu dampak dari suatu peristiwa hipotesis. Dan yang ketiga ada identitional fluency, yaitu menuliskan benda dalam kategori tertentu. Paul Torrance menciptakan tes bernama Torrance Test of Creative Thinking atau TTCT, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu TTCT verbal dan TTCT figural. TTCT verbal yang cocok bagi usia 6-8 tahun ke atas ini terdiri dari 6 subtes, yaitu asking question, guessing causes, guessing consequence, product improvement, unusual use, dan just suppose. Scoring subtes verbal tersebut berdasarkan 3 kriteria, kefasihan, originalitas, dan fleksibilitas. TTCT figural yang cocok bagi usia 5-18 tahun ke atas mencakup 3 subtes, yaitu picture construction, picture completion, dan repeat. Scoring subtes figural tersebut berdasarkan 5 kriteria, kefasihan, originalitas, keabstrakan judul, elaborasi, dan resistensi terhadap closure yang prematur. Pendekatan terakhir adalah komentar terhadap tes-tes kreativitas. Sebagai konsekuensi dari riset pendidikan, para pendidik dan psikolog sekarang menyadari bahwa penekanan pada gaya berpikir yang benar merupakan fokus yang terlalu sempit. Salah satu masalahnya adalah definisi kreativitas yang tidak mudah diukur berdasarkan pengukuran psikometrik. Hal ini berarti tes kreativitas tidak dapat dioperasionalkan dengan baik berdasarkan konstruk kreativitas itu sendiri. Pengukuran intelijensi emosional. Mayer DKK mendefinisikan intelijensi emosional sebagai berikut. Yang pertama, mengelola emosi dengan tujuan memperoleh sasaran-sasaran yang spesifik. Yang kedua, memahami emosi, bahasa emosional, dan isyarat-isyarat yang ditampilkan melalui emosi. Yang ketiga, menggunakan emosi untuk memudahkan proses berpikir. Yang keempat, mengidentifikasi emosi diri sendiri dan emosi orang lain dengan akurat. Para ahli tersebut mengajukan gagasan bahwa intelijensi emosional merupakan bagian dari intelijensi tradisional, bukan sesuatu yang baru.
Sebagaimana penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan bentuk-bentuk verbal dan perseptual dari intelijensi, Mayer DKK mengajukan gagasan bahwa emotional intelligence merupakan subdivisi mayor ketiga yang melengkapi dikotomi tradisional mengenai verbal dan perseptual. Berikut ini adalah beberapa asesmen dari intelijensi emosional. Asesmen yang pertama adalah Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test atau MSCEIT. Instrumen ini mencakup 141 soal yang menghasilkan skor intelijensi emosional secara umum dan juga 2 skor area, 4 skor branch, dan 8 skor task. Skor MSCEIT disebut skor EI atau Emotional Intelligence. Skor ini dinormakan menggunakan min sebesar 100 dan deviasi standar sebesar 15. Secara keseluruhan, skor EI menunjukkan reliabilitas internal yang kuat di kisaran 0,90. Sedangkan reliabilitas skor area hanya sedikit lebih rendah dan lebih bervariasi, umumnya di kisaran 0,80. MSCEIT menyajikan dua metode scoring yang berbeda, yaitu scoring konsensus, yang dalam scoring ini pilihan terbanyak dari sampel normatif digunakan untuk mengidentifikasi pilihan jawaban yang tepat. Yang kedua adalah scoring pakar, yang mengandalkan penilaian para pakar ilmu emosi untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat. Secara khusus, perancang MSCEIT meminta bantuan 21 pakar yang menghadiri konferensi International Society for Research on Emotion. Pendekatan scoring ini mengandalkan kesepakatan di antara pakar tersebut. Validitas MSCEIT telah diteliti dari berbagai perspektif, termasuk validitas faktorial, diskriminan, dan prediktif. Hasil mengindikasikan MSCEIT mengukur keterampilan umum yang dapat dibagi lagi seperti 4 poin sebelumnya. Instrumen IA yang diukur dalam MSCEIT memberikan informasi yang melampaui sasaran pengukurannya. Asesmen yang kedua adalah Emotional Competence Inventory atau ECI. ECI memuat 110 soal yang diorganisasikan ke 4 klaster, yaitu Self-Awareness, Social Awareness, Self-Management, dan Social Skills. Salah satu karakteristik yang menarik dari instrumen ini adalah kemampuannya untuk memberikan feedback 360 derajat. Dalam metode ini, self-rating, peer rating, dan supervisor rating dilaporkan terpisah untuk tujuan perbandingan. ECI umumnya digunakan pada ranah korporasi besar untuk tujuan formatif para karyawan. Asesmen yang ketiga adalah Bar-on Emotional Quotient Inventory atau EQI. EQI merupakan instrumen self-report yang berisi 133 soal yang menghasilkan skor EQ total sekaligus 5 skor komposit. Yang pertama adalah intrapersonal, interpersonal, adaptabilitas, mood umum, dan manajemen stres. Para perinjau EQI mencermati bahwa tes ini tidak memiliki landasan teori yang jelas. Lebih jauh lagi, tes ini tampaknya tumpang tindih dengan konstruk kepribadian Mayer. Yang ketiga ada asesmen optimisme. Instrumen pengukur optimisme yang paling luas digunakan adalah edisi revisi dari Life Orientation Test atau LOTR. Skala ini terdiri dari 6 soal yang diskor dan 4 soal tambahan atau filler items. Total ada 10 soal. Responden mengisi seberapa jauh mereka setuju dengan soal-soal tes. Jawaban responden dicantumkan dalam skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yang berkisar dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Respon dalam 6 soal yang diskor kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor total mulai dari 6 yaitu sangat pesimis hingga 30 sangat optimis. Dalam sampel responden yang jumlahnya cukup besar, distribusi skor cenderung miring ke sisi optimis meskipun tidak berlebihan. Sebuah penemuan dari studi Herzberg dan kawan-kawan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa reliabilitas LOTR didapati rendah. Soal-soal optimisme memiliki alfa Cronbus sebesar 0,71 dan soal-soal pesimisme memiliki alfa Cronbus sebesar 0,68. Dengan demikian, LOTR tersebut hanya dapat direkomendasikan untuk riset kelompok. Tes tersebut tidak cocok bagi klinis yang berurusan langsung dengan perseorangan. Selanjutnya ada asesmen rasa syukur. Rasa syukur merupakan respon yang bercirikan rasa terima kasih dan sukacita saat mendapatkan suatu hadiah. Gratitude Questionnaire 6 Item Form adalah salah satu asesmennya. GQ6 yang dirancang oleh McCullough, Emmons, dan Sang pada tahun 2002. GQ6 merupakan instrumen self-report sederhana untuk mengukur disposisi kemudahan seseorang merasakan syukur. Tes tersebut terdiri dari 6 soal yang terbaik
dari suatu daftar yang lebih panjang, yang berisi pernyataan-pernyataan yang mendeskripsikan rasa syukur apresiasi. Tes ini dirancang berdasarkan format skala Likert dengan 7 pilihan jawaban yang berkisar dari 1, sangat tidak setuju, hingga 7, sangat setuju. Yang terakhir ada selera humor atau pengukuran self-report. Humor itu sendiri dapat merujuk kepada karakteristik dari suatu materi, yaitu berbentuk lelucon atau kartun yang lucu, atau respon individual seperti tawa cekikikan atau tawa lepas. Martin menciptakan 3 instrumen yang digunakan secara luas dalam riset-riset humor. Yang pertama, Coping Humor Scale. Dirancang untuk asesmen sejauh mana orang-orang menggunakan humor sebagai sarana mengatasi stres. Martin dan Lefcourt tahun 1983. Terdiri dari 7 soal, dan soal-soal ini dirating dalam skala dari 1, sangat tidak setuju, hingga 4, sangat setuju. Tidak ada pilihan jawaban netral dalam skala ini. Yang kedua, Situational Humor Response Questionnaire, menyediakan instrumen yang mengukur sejauh mana responden mudah merasa geli dan mudah tertawa dalam beragam situasi. Martin 1996 dan Martin dan Lefcourt 1984. SHRQ terdiri dari 21 soal, 18 soal pertama menjabarkan situasi hidup sehari-hari. Setiap soal dirating dalam skala 1, saya sama sekali tidak merasa geli, hingga 5, saya akan tertawa terbahak-bahak. Ketiga soal terakhir menuju ke tertawa dan perasaan geli secara umum. 3. Humor Styles Questionnaire, HSQ, Martin Puhlik Doris, Larsen Gray and Ware tahun 2003 melakukan asesmen terhadap 4 dimensi yang mencerminkan perbedaan-perbedaan individual dalam penggunaan humor. Yang pertama, affiliative, yaitu penggunaan humor untuk menghibur orang lain dan mempererat hubungan interpersonal. Yang kedua, self-enhancing, yaitu penggunaan humor untuk mengatasi stres dan mempertahankan pengharapan positif pada waktu-waktu sulit. Yang ketiga, aggressive, penggunaan humor yang sifatnya mengejek, manipulatif, merendahkan, dan mengolok-olok orang lain. Dan terakhir, yang keempat, self-deflating, penggunaan humor untuk merendahkan diri sendiri secara tidak pantas, bermulut manis, yaitu atau menjilat kepada orang lain, atau jawaban yang defensif. HSQ mencakup 32 pertanyaan self-descriptive, 8 pertanyaannya untuk setiap subskala yang menggambarkan penggunaan humor secara spesifik. Setiap soal, para responden mengindikasikan kesetujuan maupun ketidaksetujuan dalam skala dengan 7 pilihan jawaban, mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju.